Nah, setelah itu mayit itu diam di kubur sampai hari kiamat, sampai ditiup sangkakala yang kedua. Jadi menunggu selama berabad-abad di dalam kubur. Nah, bagi orang-orang yang baik maka arwah mereka itu dikumpulkan di Illiyin. Bagi orang-orang yang jahat rohnya itu dikumpulkan di Sijjin. Dan sewaktu-waktu dia datang ke kuburnya untuk melihat keadaan kuburnya. Dan roh-roh itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang baik diperlihatkan kepadanya pagi dan petang tempat yang bakal ditempatinya yaitu surga. Bagi roh-roh yang jahat itu diperlihatkan pula kepadanya pagi dan petang tempat kediamannya di dalam neraka. Nah, jadi waktu menunggu hari kiamat itu, seorang mayit tidak ada lagi satu amal perbuatan yang dia lakukan, baik yang memberi manfaat kepadanya atau yang memudaratkan kepadanya, karena sudah putus begitu dia meninggal dunia. Kecuali yang bisa berkelanjutan kepada mayit itu adalah sesuatu yang dia sunnahkan semasa hidupnya. Antara lain misalnya orang ini di waktu hidupnya ada memperbuat sesuatu sehingga perbuatan yang baik dilakukannya itu dituruti oleh orang-orang berikutnya. Nah, ini maka pahalanya akan terus mengalir kepada mayit yang sudah di alam barzakh itu. Atau orang-orang yang melakukan sunnah yang jahat, orang yang semasa hidupnya membuat sesuatu pekerjaan yang jahat, maka ditiru oleh orang-orang berikutnya, maka orang yang di alam barzakh itu akan selalu dapat kiriman siksa apabila dilakukan orang perbuatan jahat itu. Seperti contohnya pembunuhan. Nah, pembunuhan itu disunnahkan, diawalkan oleh anak Nabi Adam, Qabil, sehingga setiap ada pembunuhan maka siksa itu akan datang kepada Qabil, karena Qabil awal-awal orang yang memulai pembunuhan itu. Demikian pula kebaikan, setiap ada perbuatan baik itu pasti akan sampai pahalanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau orang pertama yang mensunnahkan kebaikan di dalam umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini. Nah, jadi orang-orang yang di alam barzakh itu, mereka di dalam hadis disebutkan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mustaghis yantaziru da'watan talhaquh min abin aw ummin aw akhin aw sadiq fa idza lahikathu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha ila akhiril hadis. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini memuat hadis yang menyatakan bahwa tidak ada seorang mayit di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong, karena kada bisa berbuat apa-apa lagi. Sembahyang kada kawa lagi, artinya menambah kedekatannya lawan Allah tuh kada ada lagi. Hendak berzikir kada kawa lagi, bertobat kada kawa lagi, sudah di sana. Nah, lalu orang yang di alam barzakh itu seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Dia menunggu, menanti doa-doa yang datang kepadanya. Sangat menanti, menunggu doa-doa yang hidup ini.
min abin dari abahnya, au ummin atau mamanya, au akhin atau saudaranya, au sadikin atau kawannya. Apabila doa-doa itu datang kepadanya, maka itu sangat disukainya daripada dunia dan isinya. Imam Sufyan mengatakan bahwa orang yang di alam barzakh itu perlu kepada doa yang masih hidup, lebih perlu daripada orang yang hidup perlu kepada makanan. Kita ini kan dalam dunia ini perlu kepada makanan, minuman. Nah, orang yang dalam kubur itu lebih perlu daripada kita terhadap doa-doa daripada yang hidup ini. Karena dengan doa itu sekada-kadanya dia diringankan, andai kata dia orang yang diazab oleh Allah, bahkan bisa diselamatkan dengan sebab doa-doa orang yang hidup ini. Nah, bagi orang-orang yang sudah baik, orang yang sudah kedudukannya mulia di sisi Allah, maka doa-doa itu akan meninggikan lagi derajatnya, meninggikan lagi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiah-hadiah yang kita berikan kepada orang yang sudah mati itu sangat mereka perlukan, sangat mereka butuhkan, apalagi andai kata mereka itu orang yang kesusahan di sana. Nah, dengan istighfar, dengan sedekah yang mana pahalanya kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada orang itu, maka dia akan dapat kesenangan, dapat kenyamanan di alam barzakh itu. Nah, dalam hal kita memberikan hadiah kepada orang yang mati itu, oleh para ulama kita kalangan ahlu sunnah wal jamaah ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa menghadiahkan amal kepada orang yang mati itu kada sampai kita menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan zikir, menghadiahkan Quran, menghadiahkan sedekah. Ujar sebagian ulama kita ahlu sunnah juga nih, itu kada sampai. Tapi kalau kita doa, nah doa sampai. Doa itu artinya seperti kita mendoakan, ya Allah ampuni abah ulun, ampuni mama ulun, beri rahmat mereka, jadikanlah kubur mereka taman dari taman surga. Nah, itu sampai. Tapi kalau kita baca Fatihah, ya Allah sampaikan pahalanya kepada abah, mama, itu kada sampai. Ujar pendapat sebahagian ulama. Nah, ada pendapat lagi dari golongan ahlu sunnah wal jamaah juga, bahwa itu sampai. Apapun yang kita lakukan dari amal kebaikan dan kita hadiahkan pahalanya, minta disampaikan kepada arwah siapa yang kita kehendaki, itu disampaikan oleh Allah. Demikian pula halnya doa. Nah, kita baca Fatihah, tentang Fatihah, ya Allah sampaikan pahalanya kepada arwah fulan bin fulan, itu sampai. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau menentang orang yang baca Quran di kubur. Imam Ahmad bin Hanbal, pimpinan mazhab Hambali, beliau menentang orang yang membaca Quran di kubur. Dikatakan sini itu bid'ah. Tapi setelah beliau diberitahu oleh orang bahwa itu ada dalilnya, bahwa kita baca Quran di atas kubur itu memberikan manfaat kepada yang dalam kubur. Nah, setelah beliau mengetahui dalilnya, beliau cabut fatwa beliau. Bahkan saya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca Quran di atas kubur itu. Di antara dalil yang jelas bahwa Nabi kita pernah meletakkan satu pelapah kurma yang dibelah dua di atas kubur yang sedang disiksa. Ajar Nabi ini pelapah kurma meringankan azab yang dalam kubur ini, karena pelapah kurma yang basah itu bertasbih kepada Allah.
apalagi Quran dibacakan oleh manusia. Nah, itu lebih bermanfaat. Jadi artinya apa? Bahwa amal kebaikan yang hidup ini bisa sampai kepada yang di alam barzakh sana. Jadi kada jadi persoalan orang yang berpendapat bahwa menghadiahkan amal kada sampai, silahkan aja umpatin itu. Itu ada pendapatnya, ada ulama-ulamanya, dan ahlu sunnah juga. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu sampai, baca Quran hadiahkan pahalanya sampai. Nah ini pun ada dalil, ada ulamanya juga. Mudah-mudahan anak-anak kita umpat nang sampai itu. Nah itu kita khawatir anak-anak kita umpat nang kada sampai itu. Kayaknya batahlil kada mau, batalkin kada mau, mahal kada mau, lainnya umpat nang kada sampai. Kuitan maka dalam kubur kayak apa kada tahunya. Nah, jadi kita khawatir kita anak-anak kita ini kena sekolah apa umpat mazhab nang itu. Orang-orang yang sudah mulia ayo aja umpatnya itu kada jadi masalah. Kelas-kelas kayak Imam Syafi'i, ayo beliau berpendapat kalau kada sampai nang kubur. Orang yang sudah mulia, orang yang sudah terhormat, sudah punya amal ibadah yang luar biasa. Mungkin kita macam ini umpat nang kada sampai itu kata laluan bener. Dosa banyak, amal ibadah kada tentu diterima. Umpat mazhab nang kada sampai hadiah-hadiah orang hidup ini. Nah, lebih baik kita umpat nang sampai itu, artinya ada harapan dapat rahmat di dalam kubur, kiriman dari abah, mama, dan sanak, kawan, dan lain-lainnya tadi. Nah, jadi berapa lawas masa di alam barzakh itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya kita hanya dibangkit oleh Allah kena pada hari tiupan sangkakala yang kedua itu. Bagi orang-orang yang di dalam alam barzakh itu dapat kenikmatan, kuburnya taman dari taman surga, maka inya merasa sangat cepat waktunya datang kiamat itu. Ini nyaman. Kuburnya taman dari taman surga, rohnya berada di Iliyin. Begitu datang hari kiamat, asalakas bananya hari kiamat itu datang. Ini bagi orang-orang yang tersiksa di alam kubur, rohnya di sijin, itu bagi mereka kalau dibayangkan berapa lawasnya hidup di alam barzakh mengalami yang demikian.